Halo, kami dari kelompok 4 mata kuliah Desain Pembelajaran Daring yang beranggotakan Badriatus Syariah, Anissa Chandra, dan Fitri Bugis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Learning Activities Model atau kita singkat dengan LAM dan Learning Technology Models yang kita singkat dengan LTM. Pembahasan ini sampai dengan hubungan LAM dan LTM yang merujuk pada buku Richard Kaladin pada tahun 2008. Apa itu Learning Activities Models? Bates dan Taylor menyeratkan bahwa proses pembelajaran dapat digambarkan sebagai interaksi dan hal-hal yang akan disampaikan. Ada 5 kategori pada Learning Activities Models, yaitu yang pertama, PM, Provision of Materials, yaitu menyampaikan materi atau bahan ajar kepada peserta didik. PM ini akan menghasilkan learning activity selanjutnya yang akan dipilih. Kemudian yang kedua ada IM, yaitu Interaction with Materials. Ketika materi atau bahan ajar sudah sampai kepada peserta didik, kemudian peserta didik berinteraksi dengan bahan ajar tersebut. Yang ketiga ada Interaction with Learners atau IL, yaitu adanya interaksi antar peserta didik dengan materi yang sedang dipelajari. Yang keempat yaitu Interaction with Facilitator atau IF. Facilitator di sini bisa guru, dosen, atau tutor. Kemudian yang kelima ada IA atau disebut dengan interaction, yaitu interaksi yang terjadi pada diri peserta didik. Kemudian, apa itu Learning Technology Models? Bates pada tahun 1995 menyebutkan bahwa teknologi pembelajaran sebagai satu arah atau dua arah. Hal ini membedakan antara teknologi satu dan dua arah dengan menyatakan bahwa teknologi dua arah adalah teknologi yang mendukung komunikasi antar manusia sehingga memunculkan adanya interaksi. Ada 2 kategori LTM menurut Bates, Rountree, dan Taylor, yaitu yang pertama, the one-way representation of material atau pembelajaran satu arah. Teknologi pembelajaran satu arah ini disebut juga sebagai representational. Contohnya ada audio berupa voice note, animasi, kemudian podcast, teks, grafis, e-book, dan sebagainya. Pada one-way representation ini meliputi text only, audio only, text and still image, audio yang ada gambarnya, dan audio dengan gambar bergerak. Kemudian yang kedua, two-way interaction between humans or dialogues. Ini meliputi hanya teks, hanya suara, dan juga suara serta atribut yang nonverbal. Teknologi pembelajaran dua arah ini juga bisa disebut dengan kolaboratif. Contohnya ada web conference, audio call, email, chat via SMS atau WhatsApp, dan sebagainya. Kemudian untuk memilih teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran, hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, faktor instruksional atau pembelajaran. Faktor instruksional ini berhubungan dengan media. Misalnya, apakah teks, grafik, audio, animasi, video, dan sebagainya perlu atau diinginkan dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, ada faktor peserta didik, yaitu faktor ini meliputi keterampilan baru apa yang perlu diperoleh dari peserta didik. Akankah peserta didik membutuhkan pelatihan dalam belajar atau keterampilan belajar yang baru? Kemudian membutuhkan akses dan peralatan tambahan, dan akankah teknologi tersebut menyebabkan peserta didik mengeluarkan biaya tambahan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada faktor biaya. Biaya ini perlu dipertimbangkan dalam hal pelatihan, biaya produksi, dan waktu fasilitator. Kemudian hubungan antara
learning activities model dan learning technology models. Di sini kita akan membahas langsung dengan contohnya yang sudah kita alami atau pengalaman pembelajaran kita sendiri, yaitu kita ambil contoh dalam pembelajaran mata kuliah desain pembelajaran daring dengan Bapak Uwais Hairumam. Yang pertama, kemampuan dosennya yang menguasai media sosial, menguasai LMS, mampu menggunakan search engine dan web browser, serta kemampuan internet dasar seperti copy paste dan sebagainya, dan mampu menggunakan web conference. Web conference ini biasanya menggunakan Zoom Cloud Meeting atau Google Meet. Kemudian untuk fasilitas kampus sudah memiliki pusat IT dan platform LMS sendiri. Di sini dapat dilihat di tabel. Untuk PM-nya itu menggunakan artikel yang berisikan dengan link tertentu atau situs tertentu, kemudian video dari YouTube dan slide yang di-share biasanya via WhatsApp group atau di LMS. Kemudian IM-nya ini berupa artikel juga, video dari YouTube dan slide share. PM dan IM ini juga termasuk ke dalam representational LTM atau pembelajaran satu arah. Kemudian untuk kolaboratifnya dalam LTM ini termasuk pada LAM, yaitu IL dan IF, di mana IL-nya ini diskusi via WhatsApp group dan IF-nya ini berupa diskusi via webinar dengan Zoom Cloud Meeting atau Google Meet. Jadi di sini untuk IL-nya, Interaction of Learner, kita biasanya dalam satu kelas punya WhatsApp group yang digunakan untuk diskusi tentang tugas. Kemudian untuk interaction of facilitator-nya itu dengan Bapak Uwais, biasanya kita menggunakan webinar dengan Zoom Cloud Meeting atau Google Meet. Nah, ini semua pembelajaran mata kuliah desain pembelajaran daring ini berjalan dengan synchronous learning dan asynchronous learning. Sekian penjelasan learning activities models dan learning technology models dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih.